Oke, yuk sekarang semuanya aku akan mau bangkit berdiri. Kita maunya sembah Tuhannya berdiri. Lipat tangannya. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kita mau angkat ujian ini. Sama-sama kita katakan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Apa suaranya adik-adik? Semalam telah berlalu. Akan ku memuji, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Kudus. Terima kasih. Sekali lagi dari awal sampai ada suaranya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Apa suaranya buat Tuhan Yesus? Pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Kudus. Terima kasih. Katakan Allah Bapa, Putra dan Kudus. Terima kasih. Sekali lagi katakan Allah Bapa, Putra dan Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik belajar sama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau hari ini kami boleh memasuki bulan yang baru. Tuhan, hari ini kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ya dari awal sampai akhir. Kami mau Tuhan beracara, memimpin ibadah kami. Kami mau tolak setiap roh main-main, setiap roh yang gak mau sungguh-sungguh. Kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Siapa yang di sini mau jadi pahlawan Tuhan? Mau jadi pahlawan ya? Mau jadi pahlawan?
akan persembahannya. Tuhan, rencanain anak kami Rusmana Tuhan, semoga apa yang kami beri menjadi berkat buatmu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kakak-kakak sekolah minggu dan kakak Ero, berkatilah yang pelayanan pada hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih kami hari ini masih bisa beribadah di tempatmu ya Tuhan. Dalam Tuhan Yesus salia, amin. Amin. Bersyukur, 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 susah apapun senang bersyukur. Panjatkan doamu setiap hariku, kasihnya Yesus jadi milikku. Kasihnya Yesus jadi milikku. Kasihnya Yesus jadi milikku. Adik-adik di rumah yang mau kasih persembahan boleh transfer di rekening di bawah ini. Oke. Ya, siapa yang mau dengar firman Tuhan? Kita mau sebelum dengar firman Tuhan, kita mau sembah dulu ya, sembah Tuhan Yesus dulu ya. Oke? Yuk. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Yang gak hafal boleh lihat yang di layar ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ayo adik-adik sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu. Terima kasih buat kesempatan pagi ini Tuhan. Kau berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan, dan mulut kami bisa menaikkan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kami mau dengar, duduk diam untuk mendengar firman-Mu saat ini ya Tuhan. Beri kami hati telinga seorang murid, dan Tuhan pertajam hati kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Apa yang Kau ingin kami lakukan ya Tuhan. Berikan Roh Kudus, pimpin kami ya Tuhan, ajari kami ya Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi isi hati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau tolak setiap roh yang bukan berasal pada Tuhan, yang berusaha mengganggu konsentrasi kami ya Tuhan. Kami mau tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur.
Mari kita siap mendengar firman Tuhan. Kita katakan amin. Halo adik-adik. Nah, siapa yang saat ini mau menjadi pahlawannya Tuhan? Saya ya, semua mau ya. Nah, gimana ya? Gimana sih pahlawan Tuhan itu seperti apa ya? Nih, kita mau dengar ceritanya tentang Gideon. Nah, suatu hari itu kan bangsa Israel itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Jahat terus. Nah, terus habis itu Tuhan kasih menyerahkan bangsa Israel itu ke orang Midian. Nah, di sana orang Midian itu jahat adik-adik. Nah, mereka ngambilin makanannya si orang Israel itu. Jadi kalau orang Israel itu habis berkebun, nanam sesuatu, jagung yang bisa dibuat dimakan, diambil semuanya. Sampai bangsa Israel nggak kebagian apa-apa. Padahal mereka nggak makan. Padahal mereka udah capek-capek kerja, tapi semuanya diambil. Nah, saat itu bangsa Israel sangat susah. Nah, terus selama berapa hari ya dijajah sama orang Midian? Berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun? Lama apa sebentar? Lama, iya benar. Berapa tahun? 7 tahun adik-adik. Selama 7 tahun bangsa Israel dijajah sama orang Midian. Nah, saat itu bangsa Israel berseru sama Tuhan, minta dibebaskan. Lalu ada seorang yang namanya Gideon. Nah, Gideon ini dipilih Tuhan adik-adik menjadi pahlawan. Nah, suatu hari malaikat Tuhan muncul di hadapan Gideon. Malaikat Tuhan ini bilang apa? Malaikat Tuhan ini datang nih. Wah, terus Gideon bilang gini, aduh, siapa ya ini? Terus kata malaikat Tuhan, hai Gideon, Tuhan menyertai engkau. Hai Gideon, pahlawan yang gagah berani. Malaikat bilang begitu loh sama Gideon. Terus Gideonnya bingung kan? Aduh, aku kan nggak berani, sebenarnya takut tuh. Lihat tuh di gambar. Aduh, katanya, siapa ini? Dia juga takut ya ketemu malaikat Tuhan. Nah, terus saat itu Tuhan bilang apa? Gideon, aku memilih engkau. Pergilah dengan kekuatanmu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Terus Gideon mau nggak? Mau ya? Iya benar, Gideon mau. Tapi Gideon masih ragu-ragu. Dia bilang gini, aduh, aku siapa Tuhan? Bangsaku ini bangsa yang dia sukunya dari suku yang paling kecil. Dia anak yang paling kecil juga di keluarganya. Kenapa nggak pilih orang yang lebih hebat dari aku, katanya. Kenapa aku yang dipilih, kata Gideon bilang begitu. Terus Tuhan malah tetap mengutus Gideon, katanya. Jangan takut, katanya. Aku tetap akan menyertai engkau ya. Jadi terus Gideon minta tanda. Tunggu di sini ya. Kalau emang benar kan kamu malaikat Tuhan, aku akan bikin makanan dulu, katanya. Dia akan bikin roti gitu kan. Dia zaman dulu roti harus dibikin dulu, terus mengolah pakai kambing. Terus dia pulang ke rumah, terus malaikat Tuhannya masih tetap nungguin Gideon di situ. Pada saat Gideon bawa makanannya, malaikat Tuhannya masih nungguin di situ. Terus dikasih ke malaikat Tuhan itu, ditaruh di batu. Terus malaikat Tuhannya mengulurkan tongkatnya, terus keluar api. Tadi makanan itu hilang, malaikatnya juga hilang. Nah, sejak saat itu Gideon sih memang tahu ya, wah bener nih ya. Habis itu si Gideon disuruh juga sama Tuhan untuk menghancurkan dewa sembayangan keluarganya. Bangsa Israel waktu itu menyembah Allah asing, Allah yang lain selain Tuhan Yesus. Makanya kan Tuhan Yesus kan menghukum bangsa Israel, dikasih ke bangsa Midian. Nah, keluarganya Gideon, papahnya Gideon itu sama bangsa Israel itu semuanya menyembah dewa Baal. Iya, dewa asing. Nah, disuruh hancurin sama Tuhan Yesus. Dia hancurin. Tapi Gideon saat itu takut juga, bingung. Dia bawa teman-temannya, bawa anak buahnya 10 orang buat hancurin ini. Malam-malam, lagi saat gak ada orang. Nah, terus pas pagi-paginya
Bangsa Israel semua orang udah pada bangun, mereka kaget. Loh, ini siapa yang hancurin? Semua orang langsung bilang, ini Gideon yang hancurin nih, katanya. Wah, katanya. Terus habis itu Gideon bisa memimpin teman-temannya juga untuk membalas ini orang Midian. Jadi Gideon kumpulin orang-orangnya, jadi pasukan yang gede ya, 32.000 loh waktu itu kekumpul orang-orang. Jadi mereka mau mengalahkan bangsa Midian, mereka mau mengusir orang Midian itu supaya mereka jadi bangsa yang bebas dari orang yang jahat ya, yang suka ngambilin makanannya. Nah, terus Tuhan bilang apa? Gideon bilang gini. Tapi sebelum nyerbu, Gideon minta 2 tanda lagi dari Tuhan. Aku minta tanda, kalau emang Tuhan benar-benar menyertai supaya bisa membebaskan bangsa Israel, aku minta 2 tanda lagi sama Tuhan. Nah, tandanya yang pertama itu dia bawa ini apa? Bawa bulu-bulu. Nah, terus dia hamparin di rumput. Nah, terus dia bilang, aku minta tanda Tuhan, kalau ada embun yang bisa basahin di bulu yang dia bawa itu, dia kan gelar tuh di rumput tuh bulunya. Kalau Tuhan bisa kasih embun, aku minta yang basah itu, embunnya yang basahin karpet yang dari dia dan dari Gideon itu yang taruh. Nah, itu benar, dari Tuhan benar akan menyertai katanya. Itu tandanya. Tapi rumputnya di sekelilingnya harus kering. Terus Tuhan mengabulkan. Tuhan kabulin loh. Jadi yang basah cuman di hamparan bulu itu aja. Nah, kali ini Gideon minta tanda lagi, satu lagi. Dia masih ragu ya. Minta tanda lagi. Kalau seandainya boleh ya Tuhan, katanya, aku minta yang basah di rumput sekelilingnya, yang bulunya aja. Rumput sekelilingnya aja yang basah. Yang bulunya ini tetap kering. Bisa nggak? Aneh ya. Tapi ternyata bener loh, bisa loh. Tuhan mengabulkan lagi. Jadi 3 kali Tuhan ngabulin tanda yang diminta sama Gideon itu. Berarti bener ya, Tuhan emang memilih si Gideon itu untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Midian. Nah, setelah itu Gideon benar-benar mengumpulin orang-orangnya, terus dibawa berkumpul di satu lapangan gede, 32.000 jumlahnya. Nah, saat itu semua udah siap nih mau perang nih, bawa tongkat, tombak, bawa perisai, pakai topi. Wah, udah siap perang. Tuhan bilang begini sama Gideon, tunggu dulu, 32.000 terlalu banyak katanya. Hah? Gideon kan kaget ya. Masa banyak Tuhan? Itu orang Midian itu banyak sekali loh. Kalau dilihat ya di gambar ini, waduh, itu mereka banyak sekali tentaranya. Ini aja masih kurang banyak loh. Terus tentara-tentaranya juga bilang begitu sama Gideon. Nggak salah Gideon, masa kita dibilang banyak segini? Tuhan bilang gini sama Gideon, Gideon suruh orang itu yang merasa takut, yang merasa gak mau perang karena terpaksa, yang merasa takut, pulang aja. Terus Gideon bilang begini, taat gak sama Tuhan? Taat. Gideon tetap, walaupun Gideon takut, walaupun Gideon ragu juga, masa sih 32.000 banyak ya Tuhan. Walaupun Gideon ragu begitu, tapi Gideon tetap taat. Gideon tetap bilang sama orang Israel itu yang udah kumpul tuh, yang takut, siapa yang takut di sini boleh pulang ke rumahnya, pulang ke keluarganya aja, pulang katanya. Terus tentaranya ya semua yang ngumpul-ngumpul itu pada bingung juga, loh nggak salah nih Gideon, udah bagus kita mau kumpul di sini ya katanya. Kita ini sebenarnya masih kurang banyak loh. Tapi akhirnya mereka tetap pulang juga. Yang pulang itu jumlahnya banyak loh, lebih dari setengahnya. Jadi 22.000 orang pulang. Jadi sisanya tinggal berapa tuh? Tinggal 10.000. Betul. Pinter ngitungnya ya. Tinggal 10.000 orang, sedikit kan? Dari 32 yang pulang 22, tinggal 10 doang, 10.000. Nah, terus oke deh. Kalau gitu bener ya. Oke, kita siap perang ya. Tunggu dulu. Hah, masih tunggu dulu? Tuhan Yesusnya bilang tunggu dulu. Tuhan bilang gini, nanti jangan-jangan mereka sombong lagi. Katanya dengan kekuatan kita ngalahin orang Midian. Sekali lagi si Gideon disuruh apa? Pilih-pilih lagi orangnya. Katanya Tuhan Yesus bilang gini sama Gideon,
kalian harus Gideon harus bawa yang 10.000 itu ke aliran sungai. Di situ yang 10.000 itu disuruh minum di aliran sungai itu. Yang minumnya dibawa pakai tangan itu kan jumlahnya ada 300 orang. Yang 700 orang itu semua minumnya kayak anjing gitu, minum di sungai gitu pakai lidah. Tahu ya cara minumnya ya? Wah, dijilat-jilat airnya langsung. Itu mereka suruh pulang. Itu 700 orang loh adik-adik, banyak loh. Jadi sisanya cuma 300 nih yang minumnya berlutut pakai tangan minumnya. Sekarang Gideon sama 300 orang inilah, sedikit ya, yang menyerbu orang Midian. Terus Tuhan Yesus juga sekarang kasih cara loh adik-adik, gimana caranya supaya menang dengan 300. Apa kita langsung tusuk aja perang gitu? Enggak katanya. Tuhan kasih strategi yang jitu. Tuhan suruh bawa obor sama bawa buyung. Buyung itu kayak semacam gayung ya. Jadi obor sama gayung. Wah, perang pakai obor sama pakai gayung, bukan pakai pedang. Lawan orang Midian yang banyak begitu. Tapi akhirnya apa? Gideon sama orang Israel yang 300 orang itu mau taat lagi sekali lagi. Mereka mau ngikutin caranya Tuhan. Jadi kata Gideon begini, oke, kita sekarang berpencar. Pada saat aku tiup sangkakala, mereka semua juga yang 300 harus tiup juga sangkakalanya tuh gitu. Semua yang lain juga ikut-ikutan kan. Terus obornya dipegang, buyungnya dipecahin di bawah. Truk gitu. Kan berisik tuh. Truk gitu, banyak berisik. Nah, orang Midiannya pada ketakutan. Waduh, wah kita diserang katanya. Kita dikepung, banyak orang nih. Tuh obornya banyak katanya. Terus bunyi-bunyi sangkakalanya juga, wah banyak sekali. Kita pada takut semua, takut. Jadi mereka semua saking takutnya mereka kabur. Ada yang mereka saling bunuh-bunuhan, saling perang sendiri di dalam kemah sesama orang Midian itu. Jadi orang Israel enak deh, seneng tinggal masuk, tinggal ambilin, ngejarah barang-barangnya orang Midian, terus mereka menang. Nah, di situ kita lihat Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar ya. Apa yang mereka ini doakan akhirnya terkabul juga. Kalau mereka mau percaya sama Tuhan. Nah, di sini dari cerita tentang Gideon ini kita belajar apa? Ada 3 ya. Jadi yang pertama, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Pada saat Gideon merasa, aduh siapa saya orang yang paling kecil, keluargaku, sukuku, suku yang paling lemah di bangsa Israel. Bangsa Israel kan banyak ya suku-sukunya ya. Nah, justru sukunya Gideon itu suku yang paling lemah. Gideon anak yang paling kecil di keluarganya. Tapi Tuhan malah nunjuk si Gideon, walaupun dia paling kecil, sukunya paling lemah, dia tetap menunjuk Gideon. Malah malaikat Tuhan waktu muncul di Gideon, ingat nggak? Malaikat Tuhan bilang apa tadi? Tuhan menyertai kamu katanya. Hai pahlawan yang gagah berani. Dibilang begitu sama malaikat Tuhan. Jadi itu adik-adik ya ceritanya. Terus yang kedua apa? Tuhan memberikan kepastian. Jadi pada saat Gideon kan ragu tuh, terus dia minta 3 tanda. Tuhan tetap mengabulkannya. Pada saat Gideon minta 3 tanda yang tadi, Tuhan memberikan kepastian. Terus yang ketiga apa? Tuhan memberikan kekuatan buat kita saat kita tidak mampu. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kemampuan pada saat kita merasa, aduh kok susah amat ya, aduh harus harus melalui ini, gimana caranya ya, aduh kenapa ya harus begini ya. Pada saat kita merasa lemah, merasa nggak mampu, aduh susah amat ya gitu, itu Tuhan kasih kita kemampuan melakukan perkara yang besar. Nah di situ ya adik-adik ya. Nah sekarang saatnya kita baca ayat hafalan. Jadi 2 Korintus 4 ayat 7b. Supaya nyata bahwa kekuatan yang besar, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami ya. Ayo kita hafalkan ya adik-adik ya ayat hafalannya. Oke, kita sama-sama
Kids for Jesus sama habis itu ada Kita ada pengumuman sebelum kita tutup dalam doa. Habis kebaktian ini kita mau Kids for Jesus dulu ya. Nanti kebaktian kedua akan dimulai pada pukul 10.30. Oke? 10.30. Iya. Ya, oke. Kita mau tutup dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan ya Tuhan, untuk melakukan perkara yang besar ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan, taat untuk mendengar suara-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami ya Tuhan, roh yang perkasa ya Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara yang besar ya Tuhan di keluarga kami dan di lingkungan sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, Kau memberkati orang papi mami kami, Kau memberkati guru-guru kami, Kau memberkati teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa memberkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Berkati bangsa Indonesia ini di mana tempat kami tinggal, biar terjadi damai sejahtera terus di bangsa ini, diberkati dan roh takut akan Tuhan ada atas bangsa Indonesia ini. Berkati juga gembala kami ya Tuhan di tempat ini, untuk memimpin gereja ini boleh berkembang ya Tuhan, dan semakin memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mau juga saat ini untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Penghiburan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menghibur kita, menuntun kita mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita kedua kali masuk dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Yang percaya kita katakan amin. Shalom teman-teman, dicari pasukan Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan mau dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, ya, aku generasi Yeremia, kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Kita jadi generasi Yeremia. God bless you.